Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pada pagi ini saudara, dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pada pagi ini, sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan pagi kita pada pagi ini ialah kemarahan Kain. Apakah kemarahan Kain ini benar? Firman Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 6, bahasa Indonesia sehari-hari. Maka berkatalah Tuhan kepada Kain, "Mengapa engkau marah? Mengapa mukamu geram?" Saudara, jika kita membaca buku Kejadian sebagai bacaan kita hari ini, Kejadian 4 ayat 1 sehingga 16, ini merupakan kisah atau cerita Kain dan Habel. Apa yang terjadi? Kita akan lihat seterusnya. Ada sebuah ilustrasi. Di akhir November 1984, Jakarta heboh dengan kematian tragik seorang anak kecil, Ari Hanggara. Budak lelaki berusia 8 tahun itu meninggal dunia dibunuh oleh ayahnya sendiri. Si ayah seorang yang pemarah dan memiliki masalah keluarga yang begitu kompleks. Dia menderah Ari sampai anak kecil itu mati. Saudara, Alkitab juga mengisahkan kematian tragik akibat kemarahan. Siapa dia? Kain dan Habel. Kain memendam kemarahan kepada Tuhan yang tidak mengindahkan persembahan Kain. Akan tetapi, Kain tidak dapat membalas langsung kepada Tuhan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia memindahkan sasarannya yang lebih lemah untuk melampiaskan kemarahannya, di mana Kain telah membunuh adiknya Habel. Kemarahan Kain tidak hanya melukai hati Tuhan, tetapi ternyata juga membawa kerugian besar untuk dirinya sendiri. Apa hasil dari kemarahan Kain? Saudara, matinya hubungan persaudaraan. Kemarahan Kain juga membuat Kain menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi ini. Saudara, sungguh menyedihkan kemarahan seperti kemarahan Kain ini, karena kemarahan Kain ini merosakkan banyak hubungan. Hubungan suami dan istri, atau hubungan orang tua dan anak, boleh saja hancur karena lantaran kemarahan. Kemarahan seperti yang dialami Kain atau dilakukan oleh Kain, ini juga boleh membuat seseorang menjadi seorang pelarian. Dia tidak akan tahan tinggal dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada, dia merasa seolah-olah di situ juga musuhnya berada. Dia tidak lagi mengalami ketentraman, sentiasa was-was dan cemas. Akibatnya, dia melarikan diri. Akibatnya, dia memilih untuk menyendiri. Saudara, apa aplikasi, apa pengajaran yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita? Kita semua menginginkan hidup yang tentram. Kita semua menginginkan hidup yang baik-baik antara satu sama lain. Untuk itu, kita perlu memadamkan kemarahan dan menyalahkan kasih sayang kepada sesama. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini kita dipanggil, jika kita ingin hidup tentram, jika kita mau hidup baik antara satu sama lain, mari kita mengendalikan kemarahan yang ada dalam diri kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena bila mana kita datang pada Tuhan meminta kekuatan dan kemampuan, Tuhan pasti akan memberikan itu. Dia pasti memberikan kita kemampuan untuk mengendalikan atau mengawal kemarahan yang ada dalam diri kita.
Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan, sementara menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau memberikan kami pengertian sehingga kami boleh mengaplikasikan yang sepatutnya. Bagaimana kami mengawal kemarahan dalam diri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.